Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan, tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang akan kami bahas di sini teman-teman adalah contoh penggeseran guru induk dan kriteria guru induk yang akan tergeser penempatan di seleksi P3K Guru 2023. Ini penting teman-teman ya, jelang pengumuman kelulusan P3K Guru tahun 2023, agar teman-teman tidak kaget nantinya ya kalau terjadi sesuatu hal sebenarnya yang di luar nalar kita ya. Jadi di sini contoh penggeseran guru induk dan kriteria guru induk yang akan tergeser penempatan P3K Guru 2023. Teman-teman perlu ketahui, esensi dari seleksi P3K Guru itu tidak ada istilah geser menggeser teman-teman ya. Tidak bisa guru dari sekolah A menggeser guru honorer induk yang ada di sekolah B, itu tidak ada. Tapi kalau sesama guru dalam satu sekolah, itu bisa saja terjadi pergeseran teman-teman ya. Itu bisa saja terjadi pergeseran kalau terjadi persaingan antar guru induk ya, seperti itu teman-teman ya, antar guru induk. Itu yang bahaya ya, kalau misalkan anggaplah sekolah A. Sekolah A itu formasinya satu misalkan ya, alokasi formasinya satu. Guru honorer induknya yang bersaing di dalamnya itu ada dua. Nah, otomatis salah satunya itu akan tersingkir. Ya, tersingkir, tapi tidak berarti harus keluar dari sekolah itu. Tidak seperti itu teman-teman ya. Maksudnya tetap dia honor di sekolah tersebut ya. Tidak ada istilah tidak keluar ya. Jadi istilah tidak keluar. Nah, di sini kita akan membahas lebih spesifik teman-teman ya, terkait dengan eh, penggeseran guru induk dan kriteria guru induk yang tergeser penempatan di P3K Guru 2023. Langsung teman-teman ya. Oke, sebagaimana kalau kita perhatikan informasi dari Kemendikbudristek, di sini dikatakan selamat sore, selamat datang di layangan Kemendikbud dengan rahmat. Prinsip seleksi tahun ini sebagai evaluasi dari tahun sebelumnya adalah tidak menggeser guru honorer yang ada. Dapat kami informasikan bahwa penempatan pelamar P1, P2, P3, P4 pada sekolah lain itu tidak menggeser guru non-ASN yang sudah mengajar di sekolah tersebut. Nah, jadi kita garis bawahi di sini. Jadi di sini ya. Nah, ini dia yang saya garis bawahi yang di bagian sini teman-teman. Ini adalah pelamar P1, P2, P3, P4 pada sekolah lain ya, berarti tidak menggeser guru non ASN yang sudah mengajar di sekolah tersebut. Misalkan ya di sini guru P1 dari sekolah A itu tidak bisa mengisi formasi, itu tidak bisa menjadi guru di sekolah B kalau masih ada guru honorernya. Artinya apa? Guru yang ada di sekolah A itu tidak bisa menggeser guru yang ada di sekolah B, atau guru non induk tidak bisa menggeser guru induk. Ya, itu catatannya teman-teman ya. Itu yang perlu teman-teman pahami. Tapi kalau misalkan antar sesama guru induk itu memungkinkan ya, antar sesama induk itu memungkinkan terjadinya persaingan ketat yang menyebabkan ada pergeseran. Logikanya seperti itu teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Misalnya di sini teman-teman ya, di salah satu sekolah misalkan SD Mawar ya. SD Mawar ini adalah salah satu sekolah induk yang kebutuhan formasinya itu satu untuk formasi guru kelas. Sedangkan guru honorernya dua, yaitu guru yang memegang kelas 2 itu statusnya P4, dan satu lagi adalah guru mapel bahasa Inggris statusnya P3. Dan perlu kita ketahui bahasa Inggris ini sudah linear dengan formasi guru kelas SD, sehingga secara otomatis bakal terjadi persaingan langsung antara P4 dengan P3 di sekolah yang sama. Nah, apakah memungkinkan terjadinya pergeseran? Sangat memungkinkan teman-teman ya. Tapi pergeseran itu bukan berarti dikasih keluar dari sekolah. Tidak seperti itu maksudnya. Makanya teman-teman harus dengarkan informasi ini, jangan setengah-tengah. Kebetulan bahasa Inggris ini kan sudah linear dengan apa ya? Sudah linear dengan formasi guru kelas. Nah, kalau kita perhatikan di sini teman-teman ya, P3 ini lebih unggul daripada P4. Anggaplah nilai P4 di sini 600, sedangkan nilai P3 di sini cuma 500. Dari segi nilai, P4 ini unggul. Tapi yang dilihat pertama kali itu bukan nilai,
yaitu urutan kategori. Siapa yang paling kuat? Yang paling kuat itu adalah P3 teman-teman. Otomatis meskipun kalah nilai, P3 ini tetap lulus menjadi ASN P3K mengisi satu kebutuhan formasi. Kebutuhan formasi itu ada di kelas 2 teman-teman, sehingga otomatis guru P3 ini akan menggantikan P4 di kelas 3 atau di kelas-kelas yang lain, sehingga secara tidak langsung P4 ini tersingkir. Tersingkirnya itu tidak memegang kelas lagi, bukan berarti dikasih keluar, itu tidak dikasih keluar. Tersingkirnya itu karena tidak mendapatkan formasi. Logikanya seperti itu teman-teman ya. Itu yang wajib teman-teman pahami dan cermati ya. Itu wajib sekali teman-teman cermati dan pahami ya. Nah, kemudian di sini contoh lain lagi teman-teman ya. Di sini ada 4 sekolah, ada sekolah A, kemudian sekolah B, kemudian sekolah C, dan sekolah D ya. Nah, jadi ada 4 sekolah teman-teman ya. Ada 4 sekolah, ada sekolah A, sekolah B, dan sekolah C serta sekolah D. Di sekolah A itu ada satu guru honorer ya. Ada satu guru honorer, anggaplah P3 teman-teman ya. Tapi di sekolah induknya ini sudah tidak ada kebutuhan. Ya, sudah tidak ada kebutuhan. Dia adalah P2 ya, statusnya adalah P2 teman-teman ya. Tapi di sekolah induknya itu sudah full ASN, mulai dari guru kelas 1 PNS, guru kelas 2 adalah PNS, guru kelas 3 juga adalah PNS, guru kelas 4 PNS, guru kelas 5 PNS, dan guru kelas 6 PNS. Dia adalah P2 dan mendapatkan nilai yang bagus, bahkan tinggi teman-teman ya. Nah, kira-kira apakah guru honorer yang ada di sekolah itu akan menggeser PNS dan P3K di sekolah induknya? Itu tidak bisa. Nah, sekarang pertanyaannya, kemanakah guru honorer P2 ini ditempatkan apabila kebutuhan di sekolah induk itu sudah tidak ada? Maka pemerintah akan mencarikan sekolah yang masih membutuhkan guru. Logikanya kan seperti itu teman-teman. Maka dipilihlah ke sekolah B. Nah, di sekolah B itu kebetulan ada satu guru honorer, sedangkan kebutuhan formasinya 2. Nah, satu guru honorer yang ada di sekolah A itu bisa mengisi satu formasi di sekolah B. Begitu juga di sekolah C teman-teman. Nah, kenapa di sekolah C bisa? Karena di sekolah C itu ada satu kebutuhan formasi dan tidak ada guru honorernya, sehingga guru P2 yang ada di sekolah A itu bisa mengisi formasi di sekolah C teman-teman. Tapi di sini berbeda kasus dengan sekolah D. Ya, berbeda kasus dengan sekolah D teman-teman. Guru yang ada di sekolah A itu tidak bisa mengisi formasi di sekolah D, sekalipun ada satu guru honorernya yang tidak lulus. Kenapa? Karena esensi dari P3K adalah guru P1, P2, P3, P4 itu tidak bisa menggeser guru induk dari sekolah lain. Ini kan sekolah lain, sekolah D ini kan sekolah lain. Nah, sekalipun guru honorer di sekolah D ini tidak lulus, guru yang ada di sekolah A yang merupakan P2 itu tidak bisa mengisi formasi di kelas 3 karena ada guru honorernya. Tidak bisa menggeser guru honorer induk ya di sekolah lain. Jadi sekolah yang bisa ditempati oleh guru honorer sekolah A itu adalah guru di sekolah B karena ada 2 kebutuhan, dan di sekolah C ada 1 kebutuhan dan tidak ada honorernya. Itu bisa teman-teman ya, itu bisa. Logikanya kan seperti itu ya. Itu yang harus kalian pahami. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di alur seleksi P3K guru tahun 2023, ini urutan pemenangnya itu tidak ada perubahan di tahun 2022 teman-teman ya. Yang mana yang diprioritaskan itu adalah P1 dulu. Jika masih tersedia formasi, maka diprioritaskan untuk P2 atau THK2. Jika masih tersedia formasi, maka diprioritaskan untuk P3 atau pelamar prioritas 3. Jika masih tersedia formasi, maka diprioritaskan untuk pelamar umum. Logikanya seperti itu ya. Oke, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.